Halo adik-adik, kita jumpa lagi di Tai Takut Junior Bible Study bersama Bang Jordan. Kita belajar bersama untuk mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus melalui keseluruhan Alkitab. As usual, let's check if you're ready to study. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your pen or pencil? Check. How about your notebook? Check. Good. Now let's check if you have put your toys away. Yes? Check. No food or drinks? Yes? Check. Great. Then you are ready. Oke adik-adik, dalam pelajaran kali ini kita belajar tentang Tuhan Yesus dari Keluaran 31. Nah, sebelum kita baca, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hati yang mengerti dan menerima tuntunan-Mu melalui pelajaran kali ini, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oh iya, adik-adik, kalau adik-adik mau bertanya, adik-adik bisa chat ke nomor WA Tai Takut Junior ini ya. Alright, now let's read together with our friend Sahat. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 31. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisambak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum.
Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Amin. Talitakum. Adik-adik, pasal 31 ini adalah akhir dari instruksi dari Tuhan tentang kemah suci dan isinya. Tuhan menunjuk Bezalel dan Aholiab untuk membuat segala macam pekerjaan dalam kemah suci dan membuat segala macam perlengkapan untuk ibadah dalam kemah suci. Ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan menemui mereka dengan rohnya dan memberikan mereka keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Adik-adik, tahu nggak kalau kita bisa minta supaya Tuhan berikan kepada kita keahlian, pengertian, dan pengetahuan? Ya, Tuhan itu Tuhan yang murah hati dan memberikan pada siapa yang meminta. Tapi jangan lupa, semua itu diberikan untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yuk adik-adik, minta pada Tuhan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk belajar di sekolah. Sehingga ketika adik-adik mendapatkan nilai yang baik, nama Tuhan dimuliakan. Adik-adik bisa juga meminta keahlian dalam bermain musik, seni, tari, dan lainnya. Semua kita kerjakan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dan memberkati orang. Dengan begitu, kita memuliakan Tuhan. Nah, setelah selesai semua pekerjaan dan perlengkapan dalam kemah suci, Tuhan memperingati umatnya untuk tetap menjaga hari Sabat, yaitu hari untuk beribadah. Mengapa? Mari kita baca di ayat 13. Akan tetapi, hari-hari Sabatku harus kau pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi adik-adik, kita bersekutu dalam ibadah untuk mengingatkan kita atas kebaikan Tuhan, bahwa Ia yang menguduskan dan melayakkan kita untuk berada dalam hadirat-Nya. Untuk berada dalam hadirat Tuhan bukanlah karena usaha dan perbuatan kita, tetapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu ingin berada dekat dengan umatnya. Tapi umatnya yang selalu meninggalkan Tuhan dan melihat hal yang lain. Karena itulah Tuhan memberikan instruksi supaya kita tidak meninggalkan ibadah kita. Kita baca di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik, kita beribadah dalam persekutuan dengan saudara seiman, supaya kita bisa saling mengasihi dan memberkati. Dengan saling mengasihi, kita menyatakan kasih Tuhan dan menjadi berkat. Nah adik-adik, akhirnya setelah tempat Tuhan hadir selesai, Tuhan menyatakan dirinya dengan memberikan perintah yang Ia tuliskan sendiri di 2 loh batu. Jadi adik-adik, kita sudah belajar bahwa Tuhan yang terlebih dahulu menyelamatkan dan membebaskan umatnya. Tuhan yang menuntun mereka keluar dari perbudakan. Tuhan kemudian yang rindu untuk bisa berdiam di antara umatnya. Setelah itu, Tuhan memberikan instruksi dan perintah bagaimana supaya umatnya dapat berada dalam hadirat-Nya dan hidup dalam berkat Tuhan. Bagi kita sekarang, kemah suci tempat Tuhan berdiam adalah hati yang terbuka menerima Dia. Kita yang percaya padanya, kita membangun tempat kediamannya di hidup kita dengan cara bersekutu dan beribadah. Dan Tuhan yang tinggal dalam hati kita akan menuntun dan menuliskan firman-Nya dalam loh hati kita.
bukan di loh batu lagi. 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia." Kalau pada zaman Musa dulu, Tuhan bekerja dari luar dengan membangun baitnya, melengkapi dengan peralatan ibadah, dan menuntun umatnya dengan memberikan hukum yang tertulis. Sekarang, Tuhan bekerja dengan membangun baitnya dalam hati kita, melengkapi hidup kita dengan ibadah, dan menuntun kita dengan hukum yang telah Ia tulis dalam hati kita. Adik-adik, yuk kita berdoa, kita minta supaya Tuhan selalu mengingatkan dan menuntun kita, supaya kita tetap hidup dalam hadirat-Nya. Ikuti doa Bang Jordan ya. Tuhan Yesus, kami berikan hidup kami menjadi bait-Mu yang kudus. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang terlebih dahulu memilih kami, supaya kami dapat menjadi milik-Mu. Bawa kami selalu dalam tuntunan-Mu, sehingga kami selalu dapat taat pada firman-Mu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Alright, adik-adik. Remember to keep reading your Bible and to keep praying. See you on our next lesson. Taitakum. Bye-bye.